Assalamualaikum Bu, selamat sore. Izin bertanya, apakah PPG guru tertentu selanjutnya dilaksanakan secara offline? Gimana Mas Dir? Ya, ini kan sebetulnya kita pelaksanaannya sehingga saat ini itu memang masih berdasarkan regulasi yang ada bahwa ya. dilakukan secara mandiri. Belajar mandiri ya adik-adik semuanya, mandiri. Bapak Ibu semua. Jadi untuk PPG guru tertentu itu kan ada rujukan referensi. Permendikbud nomor 19 tahun 2024 itu ada pengakuan, ada belajar modul, belajar mandiri secara daring. Dan dilagi dengan ujian juga secara daring. Betul. Yang offline ada, yang offline itu PPG calon guru, betul Bu. Itu offline. Yang PPG guru tertentu itu masih sama mekanismenya dengan tahun sebelumnya, namun di dalam modulnya ada tambahan untuk modul pendidikan karakter dan pendidikan nilai. Itu ya, itu yang berubah adalah modulnya, betul. Ya. Semoga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Jumpa lagi kita dalam acara ngobrol pintar bareng Bu Nunu. Kali ini dalam sesi khusus yang akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu tentang pendidikan profesi guru atau PPG, baik PPG guru tertentu maupun PPG prajabatan. Saya tahu ya, sore ini pasti sudah banyak yang menunggu informasi yang akan saya dan Mas Direktur Ferry sampaikan terkait dengan dua isu yang memang sejak minggu kemarin cukup panas dan cukup menjadi perhatian adik-adik semua, baik adik-adik PPG lulusan PPG prajabatan maupun Bapak Ibu guru peserta PPG guru tertentu. Nah, sebelumnya boleh dong sebelum kita mulai tanya jawab atau mulai menyampaikan isu terbaru, saya sapa dulu Bapak Ibu yang sudah menuliskan di situ, baik Bapak Ibu guru dari Sumatera Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Papua Barat, Sulawesi Selatan, NTB, dan semuanya saja. Kalau yang belum menulis, boleh dong menulis supaya saya bisa menyapa Bapak Ibu semuanya. Nah, kesempatan yang baik sore hari ini, pertama tentu saya mohon maaf, kita ada terlambat 13 menit karena tadi baru saja selesai dipanggil Pak Wamen untuk urusan lain yang juga penting. Tapi nanti kita akan mundurkan juga waktu berakhirnya live IG sore ini di 13 menit setelah pukul 17 ya Bapak Ibu. Nah, ini edisi khusus ya Mas Dir ya. Saya hari ini mendatangkan Mas Direktur Ferry yang juga menemani saya pada live IG sebelumnya, karena hal yang kita bahas masih seputar pendidikan profesi guru. Nah, sambil untuk mengurangi ketegangan Bapak Ibu semuanya, boleh sore ini sambil mendengarkan live IG, Bapak Ibu juga menyiapkan secangkir kopi supaya kita bisa mendengarkan informasi dengan hati tenang dan sambil menikmati kopi di sore hari ini. Kebetulan sore ini saya live IG juga dari kantor ya, karena setelah Menteri baru kita, saya banyak waktu di kantor untuk mendampingi Pak Menteri untuk menyampaikan dan melaporkan hal-hal baru terkait dengan kebijakan yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Saya juga datang untuk mendapatkan arahan dari Pak Menteri apa-apa saja yang akan dilakukan untuk visi baru Pak Menteri. Mas Dil juga boleh minum kopinya. Ya, kalau kopi saya ini kopi Toraja. Jadi kopi Toraja. Kalau Si itu juga salah satu kopi favorit saya Mas Dir. Selain kopi Aceh Gayo, Sidi Kalang, kopi Dayak, kopi Malabar, dan kopi-kopi yang lainnya. Bapak Ibu, selamat sore. Oh iya, ini suaranya kecil. Apakah sekarang sudah cukup suaranya kecil? Oke. Sudah cukupkah? Suara saya sudah ya? Nah, oke. Sudah jelas sekarang. Baik, terima kasih. Sudah oke dari Bapak Ibu sudah menjawab. Sekarang masih hilang lagi suara saya, Bapak Ibu? Sudah terdengar ya? Sudah terdengar. Baik, terima kasih. Ya, selamat sore, saya sapa dulu Bapak Ibu guru dari Tulungagung, Kulon Progo, Rokan, Hulu, Halmahera, Sopeng, Tarakan, Lampung, Bengkulu, Garut, Lombok, Banjar, Cianjur, Palembang, Surabaya, Kediri, dan Bapak Ibu semuanya. Saya juga menyapa keluarga besar saya di seluruh Indonesia, yaitu Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak seluruh Indonesia yang juga sudah join di ngopi sore hari ini.
Selamat sore semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat. Lampung juga hadir, Pontianak, Kudus, Bojonegoro, Bandung Barat, Tegal, ya terima kasih, Bone, terima kasih, Ngawi, Bu Lili ya, Bu Lili, terima kasih sudah hadir. Kulon Progo hadir juga, terima kasih. Batubara hadir dan semuanya saja ya. Baik. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, karena kita sedang membahas isu PPG, maka sore ini saya juga ditemani Mas Direktur yang selama ini selalu setia membersamai saya. Ya, saat ini saya menyapa dulu Mas Dir. Mas Dir, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu Dirjen. Iya. Sehat-sehat. Siap menjawab pertanyaan para adik-adik lulusan PPG Prajabatan maupun Bapak Ibu guru peserta PPG guru tertentu ya? Dengan senang hati, Bu Dirjen. Oke. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, juga Bapak Ibu guru semua yang ada di sana yang sedang menyaksikan live IG ini, dan juga adik-adik semua lulusan PPG Prajabatan yang sekarang sedang menunggu untuk mendapatkan informasi yang membuat adik-adik semua penasaran terkait dengan informasi terbaru. Nah, terkait dengan PPG untuk calon guru, ya kita mau bahas yang calon guru dulu ya, atau PPG Prajabatan. Ini luar biasa sekali Mas Direktur. Kami menerima dan mendengar adanya kekhawatiran dari adik-adik lulusan PPG bagi Prajabatan atau PPG calon guru dalam proses seleksi ASN P3K tahun 2024. Kenapa ada perubahan yang baru muncul? Ada apa ini? Kenapa baru tanggal 14 ada surat petunjuk penjelasan teknis yang adik-adik sebut dengan surat edaran. Kenapa Mas Dir? Iya, betul Ibu. Ini perlu kita sampaikan dulu ya Bu Dirjen ya. Bagaimana proses seleksi ASN P3K bagi lulusan PPG calon guru, dan yang terbaru adalah terbitnya surat edaran 5591 BB1 GP 0103 2024 tentang penjelasan teknis terkait masa kerja pelamar guru non ASN yang aktif bekerja di instansi daerah atau sekolah negeri pada seleksi ASN P3K JF Guru periode 2 tahun 2024. Nah, ini juga bagaimana implikasinya untuk adik-adik lulusan PPG calon guru atau Prajabatan ini ya Bu Dirjen ya. Oke. Baik, ini saya jelaskan ya Mas Dir ya, dan juga adik-adik semuanya terkait seleksi ASN P3K tahun 2024. Jadi ini kebijakan sudah sangat jelas dan sudah lama, sejak tahun 2021. Semua kebijakan tentang prioritisasi, siapa peserta yang boleh ikut, pengkategorian tercantum dalam tahun 2024 tentang kriteria pelamar seleksi ASN P3K tahun 2024 yang terdiri dari 4 ya. Yang pertama pelamar prioritas, yang kedua guru X tenaga honorer kategori 2 atau XTHK 2, yang ketiga guru non ASN di instansi daerah, dan yang keempat, lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kemendikbudristek Republik Indonesia. Nah, seleksi ASN P3K guru periode 1 sudah dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 20 Oktober tahun 2024 ya, semuanya Bapak Ibu. Insya Allah sudah clear dan dalam proses selanjutnya oleh Panselnas. Nah, lalu ada juga seleksi ASN P3K guru periode 2 yang dimulai tanggal 17 November hingga 31 Desember tahun 2024. Saat ini yang tengah berlangsung bagi satu guru non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, yaitu para guru non-ASN yang terdata aktif di Dapodik sebagai guru di sekolah negeri pada instansi yang sama paling sedikit 2 tahun, yaitu sebelum Oktober 2022 atau 4 semester berturut-turut sejak Juli 2022 secara terus-menerus. Ini berarti Bapak Ibu sudah terdaftar di Dapodik tetapi tidak terdaftar di BKN atau BKD. Jadi yang pertama kali itu hanya terdaftar di BKN Bapak Ibu. Lalu karena banyak guru yang belum terdaftar, maka kami usulkan ini termasuk yang ada di Dapodik. Lalu yang kedua, lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kemendikbudristek Republik Indonesia. Lulusan PPG bagi calon guru Prajabatan yang belum lulus seleksi ASN P3K. Begitu ya Mas ya? Betul sekali Bu Dirjen. Jadi memang saat ini kan masih bergulir mapping ya Bu ya, untuk lulusan PPG calon guru atau Prajabatan ini. Tapi memang Bu Dirjen, kalau pertanyaan adik-adik kita ini lalu bagaimana terkait SE yang baru terbit ini, apakah
berpengaruh pada ketentuan kebijakan seleksi atau tidak. Nah, ini yang menjadi ramai. Oke, jadi terkait, nah ini adik-adik semua lulusan PPG Prajabatan yang saya cintai seluruh Indonesia yang sekarang sedang menyimak live IG ini. Saya jelaskan itu bukan surat edaran, itu surat penjelasan teknis. Kenapa penjelasan teknis? Karena banyak Bapak Ibu di Pemda yang belum jelas dari juknis yang ada atau menerjemahkan dari Kemenpan yang ada. Jadi sama sekali tentu itu tidak ada pengaruhnya ya, karena surat petunjuk teknis ini adalah penjelasan teknis, bukan surat edaran, bukan kebijakan yang baru terbit. Itu yang harus diketahui adik-adik semua. Sedikit menyampaikan ya, bahwa sesuai amanat Undang-Undang ASN tahun 2023, suaranya kecil dulu, kecil, sudah ya. Jadi sekali lagi ya, sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN tahun 2023, seleksi ASN P3K tahun 2024 menjadi harapan bagi seluruh guru non-ASN atau honorer yang terdata di sekolah negeri untuk tetap dapat bekerja, mengajar, dan diangkat menjadi guru ASN. Pelaksanaan seleksi ASN P3K Jabatan Fungsional Guru di tahun ini fokus pada upaya penyelesaian dan penataan guru non-ASN sesuai dengan keputusan Menteri PAN-RB nomor 384 tahun 2024. Nah, sampai di sini semua harapan saya sudah clear. Jika belum, nanti dibaca kembali ya surat Kemenpan RB nomor 384 tahun 2024 tersebut. Lalu terkait dengan penjelasan teknis terkait masa kerja pelamar guru non-ASN yang aktif bekerja di instansi daerah atau di sekolah negeri pada seleksi ASN P3K JF Guru periode 2 tahun 2024 ya, bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait secara teknis ya, terkait kendala bagi guru non-ASN di sekolah negeri dengan masa kerja yang telah memenuhi 2 tahun namun tidak dapat mendaftar karena ada kesalahan saat melakukan penginputan di Dapodik. Jadi bukan mengklaim baru. Jadi di Dapodik itu mereka di database kami sudah ketahuan, karena kan mereka itu mendapatkan ada di dalam data jumlah guru kita. Namun mereka menemukan kendala gitu ya. Laporan sudah banyak sekali yang masuk. Kenapa udah 5 tahun, udah 6 tahun, udah sekian tahun tapi tidak bisa karena masalah ada kendala. Ada Bapak Ibu yang mungkin baru menyelesaikan S1 dan atau yang sempat dimutasi di sekolah induk. Di sekolah yang baru, nah itu mereka masih dianggap 1 tahun karena baru dimutasi setahun. Tapi sebenarnya dia di sekolah asal sudah 3 tahun dan kita ada datanya guru tersebut sudah 3 tahun dan dimutasi setahun. Karena sistem membacanya ada salah yang hal semacam itu ya terhadap kondisi tersebut, pemerintah daerah lalu dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap guru non-ASN untuk dapat mengikuti seleksi apabila memang memenuhi syarat masa kerja sebagaimana yang tertuang di dalam Kemenpan tadi ya. Nah, terkait dengan kebenaran data menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah dengan dinyatakan menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menjadi dasar validasi masa kerja guru non-ASN seleksi guru ASN P3K tahun 2024 harus ditandatangani dan dicap oleh kepala daerah atau sekda. Kewenangan terkait dengan pengajuan dan penetapan formasi berada pada pemerintah daerah, adik-adik semua dan Bapak Ibu guru yang saya cintai. Pemerintah daerah juga berwenang menetapkan jumlah formasi. Seperti saat ini misalnya, pada awal kami menghitung jumlah formasi 419.000, tapi karena pertimbangan tertentu, pemerintah daerah hanya di sana, karena itu dilindungi oleh Undang-Undang Otonomi Daerah. Nah, terkait dengan meskipun disampaikan kewenangan mutlak ada di pemerintah daerah, Kemendikbudrismen punya data riwayat guru tersebut. Jadi misalnya kalau adik-adik khawatir orang yang semula tidak pernah ada tiba-tiba dimasukkan untuk dianggap 2 tahun, itu juga tidak akan terjadi karena kita juga punya riwayat. Pada saat kita menghitung kebutuhan guru itu jumlahnya 419.000, by name by address guru itu sudah ada gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba muncul, meskipun ada kemungkinan atau dimungkinkan pemerintah daerah membuat SPTJM pada dia baru belum pernah ada dianggap ada, tapi kan kita punya data
pengalaman mengajar mereka selama ini, begitu ya. Jadi kita akan klarifikasi hal-hal tersebut. Nah, tidak ada perubahan kebijakan apapun dengan penjelasan teknis, maka disebut dengan penjelasan teknis. Itu pun tidak semua guru yang masuk prioritas guru non-ASN semuanya, hanya yang menemukan kendala bagi Bapak Ibu guru yang karena sebab satu dan lain hal bisa dibaca dalam penjelasan teknis itu, kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, sehingga dia tidak bisa melakukan pendaftaran. Perlu kita bantu ya, yang kita urus itu adalah seluruh guru yang terdata di Dapodik, seluruh guru di Indonesia yang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi. Jangan sampai dia sudah punya pengalaman 3 tahun, 4 tahun, tetapi karena masalah pendataan atau sistem input sehingga yang bersangkutan tidak bisa mengikuti. Jadi sekali lagi tidak ada perubahan kebijakan terkait dengan pelaksanaan ASN P3K tahun 2024. Tidak ada kebijakan yang baru dibuat karena Kemendikdasmen tidak berwenang membuat kebijakan apapun terkait dengan proses seleksi ASN P3K. Kebijakan itu ada di Panselnas. Semua rujukan peraturan yang dipakai untuk seleksi ASN P3K itu dari Kepmenpan, Kementerian Pan RB, karena ASN itu ada di wilayah binaan yang bertanggung jawab itu adalah Kemenpan RB. Nah, semoga ini cukup jelas bagi Bapak Ibu ya. Penentuan formasi ada di Pemda, begitu juga pun kebenaran data. Di situ nggak hanya satu pihak, ada pihak yang selama ini juga mengurus BKD, itu juga tanggung jawab mutlak. PPK itu juga tanggung jawab mutlak. Dia dua belah pihak itu saling mengkonfrontasi data yang dimiliki oleh guru. Tentu ini juga daerah tidak akan main-main ya, karena proses validasi data. Karena data-data ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Kami punya rekam jejak dan data para guru. Itu yang paling penting yang ingin saya garis bawahi terkait dengan petunjuk penjelasan teknis. Sekali lagi ini adalah penjelasan teknis hal-hal yang sudah termuat di dalam juknis sebelumnya, Kepmenpan yang sudah terbit sejak Agustus, ya, sejak Agustus tidak ada perubahan prioritisasi, orientasi seleksi ASN P3K tahun 2024 itu apa? Adik-adik dan Bapak Ibu guru semuanya bisa membaca di dalam Kepmenpan itu, ya. Jadi adik-adik juga harus mencari referensi yang betul, rujukan yang betul. Jangan terprovokasi hal-hal yang sifatnya memanas-manasin, padahal sebenarnya itu jelas. Adik-adik juga harus tahu bahwa sampai adik-adik menjadi lulus itu pun perjuangan kita semua untuk mengantarkan kita semua menyiapkan guru-guru terbaik dengan segala perjuangan anggaran dan semua perjuangan tenaga, pikiran dan daya semua pihak yang bisa membantu adik-adik semua untuk bisa menjadi guru bersertifikat. Itu Mas Dil ya. Lengkap sekali, Bu. Lengkap ya. Lengkap. Tapi boleh kita minum kopinya dulu boleh, ya, Bu. supaya mengurangi ketegangan. Enak sekali, Bu. Iya, baik. Ya, kita sudah menjelaskan. Nanti adik-adik kalau ada yang terlewat ya, atau Bapak Ibu bisa memutar kembali ya. Setelah ini nanti kan kita akan muat kembali video live IG ini di postingan saya. Bisa diputar kembali apa itu surat edaran, mengapa ada surat edaran. Jadi nanti apa itu penjelasan teknis dan lain sebagainya supaya adik-adik bisa mendapatkan gambaran yang komprehensif. Gunakan kepala dingin ya untuk membaca semua informasi. Semua adalah calon guru dan guru, produk dari Kemendikdasmen yang semuanya penting bagi kita. Baik, kita bisa langsung menjawab nih Mas Dil. Iya Bu Dirjen. Ini ada pertanyaan untuk Mas Dil nih. Oh, baik. Tolong jelaskan terkait masa depan lulusan PPG Prajabatan bagaimana? Arahnya bagaimana? Ini dari Niken _ Bintarawati. Ibu Niken, Mbak Niken itu menjawab. Silakan Mas Dil. Ya, terima kasih Bu Dirjen. Bu Niken, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk saat ini hadirnya lulusan PPG calon guru atau prajabatan ini difokuskan untuk mengisi kekosongan guru yang ada. Jadi kami bersyukur dan berterima kasih atas advokasi Bu Dirjen juga di antara prioritas pemerintah untuk mengangkat guru-guru non ASN Bu yang telah mengabdi, maka lulusan PPG Prajabatan dapat mendaftar ASN P3K. Iya, iya.
untuk mengisi kekurangan guru di daerah. Dan disinilah lulusan PPG Prajabatan akan hadir mengisi kekosongan-kekosongan tersebut. Dan kami juga perlu sampaikan Bu Dirjen dan Bapak Ibu sekalian bahwa kami bekerja sama dengan seluruh pihak termasuk Panselnas dan pemerintah daerah ya, untuk melihat dan memetakan daerah-daerah mana saja yang membutuhkan kehadiran lulusan PPG, Bu. Nah, jalur pendaftarannya memang sedikit berbeda dengan non-ASN. Beda ya, beda jalur. Sedikit beda ya, Bu ya. Namun tentu landasan hukumnya sama, Bu. Tetap mengacu pada Kemenpan RB 348 tahun 2024 dan berdasarkan data lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kemendikbud-Dasmen atau Kemendikdasmen ya, RI, atau sekarang Kemendikdasmen gitu. Nah, secara umum Bu Dirjen dan Bapak Ibu sekalian, lulusan PPG calon guru itu bisa melihat daerah mana yang bisa mereka pilih yang kosong dan bisa mengikuti seleksi. Banyak, Bu, terutama untuk kalau adik-adik itu mau di daerah timur bisa. Sangat bisa. Per hari ini tadi saya cek, Bu, masih banyak formasi-formasi yang tersedia untuk berbagai bidang studi di daerah-daerah yang terutama di daerah timur. Jadi adik-adik itu bisa ya milih ke sana? Bisa sekali, Bu. Oke. Maka tidak perlu risau, tidak perlu khawatir. Secara umum lulusan bisa melihat tadi ya, Bu ya, daerah mana yang bisa mereka pilih, lalu mengikuti seleksi. Namun persaingannya hanya dengan sesama lulusan PPG calon guru saja. Jadi nggak bersaing dengan senior? Tidak, tentu sudah ada couplingnya ya. Ada couplingnya ya masing-masing ya. Betul sekali. Nah, Bu Dirjen, adik-adik ini kan luar biasa sekali, Bu, gitu ya. Jadi kami memang sudah bertemu dengan mereka dan juga perwakilan-perwakilan dari delegasi, komunitas ya, komunitas asosiasi. Kami ajak berefleksi bersama, berdiskusi. Kami tanyakan juga, Bu, siap tidak adik-adik atau rekan-rekan ini mengabdi di daerah pelosok? Nah, karena memang di sana, Bu, itu banyak sekali sekolah-sekolah yang membutuhkan kehadiran mereka. Butuh sekali guru-guru mereka muda yang akan diabdikan di sana, mengabdi di sana, terutama termasuk di daerah-daerah 3T, Bu. Nah, mereka menjawab pada saat itu, siap. Nah, ini kan menjadi angin segar bagi kita semua, Bu Dirjen, karena memang mental pejuang seperti inilah yang kita harapkan ada pada guru-guru muda kita, guru-guru muda Indonesia. Dan ini juga nanti juga terkait dengan berbagai hal, baik itu kesejahteraan dan lain-lain. Insya Allah juga sudah disesuaikan sesuai dengan regulasi. Iya. Ada berapa sih kalau formasi daerah yang tersisa? Betul, banyak ya. berapa? Banyak ya? Sebetulnya kalau pelamar kita ada kurang lebih 58.000 ya, Bu ya. Nah, formasi kita kan kurang lebih 53. Jadi yang sisa-sisa formasi ini masih banyak, Bu. Jadi kalau mereka bisa terakomodir ya? Insya Allah masih bisa terakomodir dan masing-masing memiliki peta yang sudah disediakan, Bu Dirjen. Nah, tentu Bu Dirjen dan Bapak Ibu sekalian, ada beberapa yang mungkin mereka tidak siap atau belum siap untuk dinas di sana. Kami sampaikan juga bahwa konsekuensi jika menunggu menjadi ASN, jika mereka tidak bersedia ditempatkan ataupun mendapatkan mapping di daerah-daerah tersebut, maka konsekuensinya menunggu menjadi ASN jadi lebih lama, Bu Dirjen. Karena itu, Bu Dirjen, jika mereka tidak bersedia memilih di daerah yang membutuhkan tersebut, utamanya tadi yang kami sebut daerah-daerah 3T, dan jika mereka daerah timur lah ya pokoknya. Betul, daerah timur ataupun daerah-daerah yang membutuhkan gitu ya, Bu Dirjen. Dan maunya jika di perkotaan, maka persaingannya lebih tinggi, Bu Dirjen. Misalnya karena kebutuhan relatif sudah cukup, persaingan juga lebih tinggi. Nah, hal ini yang ingin kami tekankan kepada para lulusan ini, Bu Dirjen, bahwa siap untuk mengisi kekosongan guru dan mohon untuk siap mengabdi di mana saja. Dan kami sudah memasangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Iya, jadi kesimpulannya tuh memang ASN itu dituntut untuk siap mengabdi dimanapun gitu ya. Dan nanti jika seperti itu dimungkinkan terbuka peluang. Ini ada di PPG SM3T juga banyak. Betul. Yang lulusan dari sana dia siap mengabdi kembali kan. Betul. Menjadi ASN. Terima kasih Mas Dir, jadi jelas sekali penjelasannya, dan saya lihat memang 3 tahun ini formasi selalu dikembalikan ya. Formasi banyak kita mengembalikan formasi karena tidak terpenuhi di daerah-daerah yang memang LPTK untuk mapel-mapel tertentu itu tidak ada, dan ini selalu kita kembalikan
Bahkan sampai puluhan ribu ya, 60.000, 70.000 formasi yang kembali kosong karena tidak ada pelamarnya. Ini ya peluang juga ya. Jadi peluang juga bagi adik-adik dalam 2 tahun bisa mengabdikan diri, mencari pengalaman untuk menjadi ASN, memajukan. Kemarin udah banyak contoh ya yang saya posting itu dari Koirunisa itu juga di Papua ya, dia sangat inspiratif ya, menjadi ASN P3K. Mungkin sekarang Mbak Koirunisa juga menyaksikan ya live IG saya. Oh iya, sorry, Karisma. Mbak Karisma itu juga sangat inspiratif ya. Betul, menjadi membimbing adik-adik di sana. Baik, boleh diminum lagi kopinya. Betul, saya senang sekali Mas Dir, kita bisa menyapa calon guru maupun guru supaya mendapatkan penjelasan dan peluang-peluang karir ke depan. Ya kalau ke kota, guru-guru non-ASN juga sudah banyak Mas yang harus kita redistribusi. Sekarang kan P3K untuk guru non-ASN ini sebenarnya bukan seleksi baru ya adik-adik. Yang sekarang seleksi P3K ini pada dasarnya adalah melakukan redistribusi, karena jika tidak diredistribusi sesuai dengan kebutuhan, maka meskipun punya sertifikasi pendidik itu akan sulit membayarkan tunjangannya karena menumpuk di kota. Nah kalau adik-adik mau tetap antri di kota berebut dengan para senior, ya ada prioritisasi pasti pada yang senior sesuai dengan peraturan Menpan, karena tugasnya penuntasan guru non ASN ya akan menjadi prioritas 4. Itu bukan dari Kemendikbudrismen yang membuat ya, bukan saya juga, saya nggak ada kewenangan, tapi Kemenpan gitu. Baik, ini ada program PPG guru tertentu. Ini memang jadi gerbang ya awal adik-adik untuk menjadi guru profesional. Ya kami sangat berharap mereka guru adik-adik ini bisa menggantikan guru-guru pensiun di satuan-satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Nah program ini akan menjadi satu-satunya program ke depan ya, karena untuk PPG guru tertentu insya Allah akan kita tuntaskan tahun depan. Jadi tahun 2026 itu penuntasannya, dan setelah itu semua PPG ya PPG calon guru. Nah, tentu di sini kita akan mencari, kita harapkan calon-calon guru yang mendaftar adalah yang punya semangat mengajar, punya panggilan jiwa yang baik, punya adab yang baik, resiliensi yang baik gitu ya, sehingga dia yang memajukan pendidikan daerah-daerah seluruh Indonesia. Ini ada pertanyaan berikutnya nih. Mohon maaf Bu Dirjen dan Mas Dir, izin bertanya. Kenyataannya kali ini mau ikut mapping atau enggak, tetap saja ini OMIS STWN ya, tetap saja war formasi. Nah pasti ada kemungkinan yang tidak akan lulus. Kira-kira bagaimana solusi untuk yang tidak lulus tes P3K ini? Jika mencari sekolah sendiri, apakah ada kebijakan dari kementerian untuk mempermudah dapodik dan pencarian serdik? Terima kasih. Silakan Mas Dir. Baik, terima kasih Bu Dirjen, terima kasih Mas Omi ya tadi, Bapak atau Ibu Omi. Jadi kami memahami bahwa ada banyak pertimbangan adik-adik lulusan PPG calon guru dalam memilih formasi pada seleksi ASN P3K kali ini. Kami memaklumi jika akhirnya terjadi lagi persaingan ya dalam seleksi P3K di tahun ini. Namun di saat kesempatan ini masih terbuka untuk memilih formasi, kami mendorong adik-adik semua untuk berupaya maksimal memilih formasi kecil katanya Mas Dir, sesuai rekomendasi pada aplikasi. Pegang aja dimasukkan mapping. Ini ya pegang aja. Katanya teman-teman. Ya. Oke. Ya, kami ulangi ya Bu Dirjen ya. Memang kami memahami kondisi yang ada. Di saat kesempatan ini saat ini masih terbuka untuk memilih formasi, kami mendorong adik-adik semua untuk berupaya semaksimal mungkin memilih formasi sesuai rekomendasi pada aplikasi mapping Bu Dirjen gitu, karena adik-adik ini berpotensi besar diterima di lokasi-lokasi tersebut, di formasi-formasi tersebut, karena di tempat-tempat itu kehadiran adik-adik lulusan PPG calon guru ini sangat dinanti-nanti, sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak murid di sana. Jadi bagi lulusan yang belum berkesempatan lolos, jika nanti belum lolos pada seleksi ASN P3K pada tahun ini atau kesempatan ini, kami akan terus memaksimalkan ikhtiar melalui berbagai
terobosan, salah satunya dengan konsorsium pendidikan di setiap daerah yang ada di setiap daerah untuk mendorong pemangku kepentingan agar lulusan PPG calon guru ini mati. Dapat mengisi rombel-rombel kosong di sekolah negeri ataupun sekolah swasta yang ada di wilayah masing-masing. Mungkin itu Bu Dirjen yang bisa kami sampaikan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mas Dir. Ini kayaknya ada masalah teknis suara ya. Mas Dir kayaknya nggak terdengar. Kita bisa ganti. Masih terdengar. Kita bisa ganti-gantian mic aja deh. Menunggu Mas Direktur mengganti suaranya, saya akan menjawab pertanyaan Widya Alfian. Bu, saya dengan sangat memohon tolong jangan dulu agendakan pembukaan PPG Prajab ini agar terjadi penumpukan alumni. Jadi kebijakan terkait dengan PPG calon guru ini setiap tahun tentu akan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan program sebelumnya ya, Bu ya. Dan pertimbangan kebutuhan guru di setiap bidang studi pada setiap provinsi untuk tahun berikutnya. Bisa jadi angka oversupply yang tadi Ibu maksud, Bu Widya, ya, ada di beberapa bidang studi, namun untuk bidang studi lain masih dibutuhkan. Jika terkait dengan apakah akan dibuka atau tidak, itu belum bisa diputuskan, karena setiap membuka angkatan, misalnya sekarang mau ada pendaftaran, gelombang 3, 4 gitu, tidak sama. Jadi yang kita buka itu, mapping kita adalah provinsi mana yang butuh. Kemudian mapel aja ya, mapel apa yang kurang gitu ya, tidak terus kalau misalnya kita juga punya data kok Bu Widya, Ibu nggak usah khawatir atau Mbak Widya, karena oversupply itu ada, misalnya mapel tertentu yang sudah penuh itu ya tidak kita buka. Jadi mungkin bisa dilihat di riwayat sebelumnya bahwa setiap pembukaan itu jumlah kuota itu tidak sama, mapelnya juga tidak sama berdasarkan pemetaan. Kalau sekarang masih oversupply dikarenakan pada daerah tertentu itu sebenarnya kebutuhannya ada, cuman formasi di daerah itu tidak tersedia sehingga belum dibuka. Bukan berarti pada masa berikutnya akan sama kebijakannya. Jadi tahun depan ini terkait dengan seleksi ASNP 3K juga ada kebijakan-kebijakan baru antara Pak Menteri terkait dengan hal ini yang dimungkinkan formasi itu bisa lebih, karena kan kebijakan tentang pemusatan formasi di daerah atau di provinsi di pusat itu akan menjadikan pertimbangan gitu ya. Kemudian saya juga berterima kasih kepada akun @fajarku. Terima kasih Bunda Nuni Suryani, semoga setelah administrasi ini proses selanjutnya dipercepat dan dipermudah agar angkatan 2024 bisa sertifikasi di tahun 2025. Terima kasih Mas Fajar gitu ya untuk apresiasinya, semoga prosesnya ini berjalan lancar. Jadi kami sangat ingin 2 tahun ini adalah kita menyelesaikan semua kewajiban yang tidak pernah bisa tuntas di tahun-tahun sebelumnya, seperti PPG untuk senior-senior kita, guru-guru dalam jabatan dulu namanya, atau PPG guru tertentu yang jumlahnya masih di akhir tahun ini masih besar. Jadi kalau di pertengahan tahun lalu masih 1,6 juta, dan ini kita akan selesaikan dalam 2 tahun ini. Jadi kita ada 2 program yang berjalan bersama. Yang satu penuntasan untuk memperolehkan kesejahteraan bagi saudara-saudara kita guru yang sudah mengabdi lama, belum bersertifikasi dan belum sejahtera, baik ASN maupun non-ASN, dan program untuk mengganti guru-guru pensiun, karena setiap tahun ada guru-guru pensiun. Jika kita tidak siapkan dengan matang, maka kekurangan guru itu akan terus terjadi. Ini adalah kebijakan yang sedang berjalan saat ini. Ini ada pertanyaannya. Iya Bu Dirjen, ini ada pertanyaan dari Rifai Amar 90 ya Bu ya. Ini beliau bertanya, Assalamualaikum Bu Nunu, izin bertanya Bu mengenai aplikasi mapping untuk mapel bahasa Jawa. Mohon informasinya, terima kasih. Nah, izin mungkin saya bisa bantu jawab ya Bu Dirjen ya. Jadi Waalaikumsalam Mas Rifai. Jadi informasi yang ada di aplikasi mapping adalah sama dengan 3K tahun ini atau kali ini. Jika di aplikasi tersebut tidak ada, maka memang tahun ini tidak dibuka formasinya di Pemda-Pemda di wilayah Pulau Jawa, Bu. Daerah itu tidak mengusulkan formasi itu. Atau tidak mengusulkan formasi tersebut. Nah, hal ini itu juga berlaku buat
mapel lain, bidang studi lain Bu, karena ini perlu disesuaikan dengan formasi yang ada atau yang diajukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Itu Bu, jadi memang nggak usah khawatir gitu. Jadi kalau mapping itu memang sesuai dibuat sesuai dengan formasi yang diusulkan Pemda. Betul, real time dengan apa yang diusulkan ya, oleh pemerintah ini memang daerah. harus Mas Dil ya yang menjelaskan ini, dan saya mendengar tadi penjelasan Mas Dil sudah sangat jelas buat adik-adik semua, anak-anakku lulusan PPG Prajabatan. Ketentuan seleksi ASN P3K tetap mengacu pada Kemenpan RB 348 tahun 2024. Sekali lagi tadi penjelasan Mas Dil, jalurnya beda antara redistribusi bagi P123 dengan beda mapping ya, dengan yang sekarang melalui mapping. Tetap ada seleksi tentu, tetapi jalurnya beda. Jika mau persaingannya yang longgar gitu ya, ini pesan saya, silahkan pilih formasi-formasi daerah yang peminatnya sedikit ya. Contohnya ya tadi daerah-daerah tertentu, di daerah adik-adik bisa buka nih mappingnya di mana yang persaingannya sedikit atau tidak ada peminatnya, itu pasti karena adik-adik kan dapat afirmasi 100% untuk kompetensi teknis. Jadi dipastikan kalau kompetitornya sedikit, tidak ada persaingan, nah di situ lebih banyak peluang untuk adik-adik mengabdi untuk negeri. Ya. Nah, ini Bu Dirjen ada apresiasi nih Bu Dirjen, komentar dari Caca Agustiwara. Terima kasih sudah memfasilitasi kami lulusan PPG calon guru, Bu Dirjen dan Bapak Ibu semua. Bismillah, kami terus berusaha untuk hasil yang terbaik. Nah itu Bu, jadi ya Bismillah ya Bu ya, kami berpesan kepada rekan-rekan semua untuk terus berusaha yang terbaik. Insya Allah juga hasilnya akan terbaik. Persiapkan diri saat ini untuk menghadapi ujian seleksi pada saat tes nanti dengan sungguh-sungguh mengikuti proses yang ada, belajar dengan giat. Insya Allah jalannya ada. Memang tidak ada semua yang langsung instan baik, langsung sukses tidak. Semua berproses Bu. Sama kalau masih muda. Nah betul Bu. Gunakan kesempatan ini untuk menguji kemampuan adik-adik di daerah-daerah yang butuh itu. Selain kita mendapatkan kesejahteraan, pengalaman spiritual kita juga pengalaman Bu, betul sekali. Pengalaman dan pengalaman spiritual, karena kita kan membantu mereka yang membutuhkan. Jadi itu perlu dicoba ya adik-adik. Sebenarnya nanti kita akan keluarkan regulasi untuk di daerah tersebut akan mendapatkan kenaikan istimewa, akan mendapatkan penghargaan untuk yang mau berjuang di daerah-daerah yang membutuhkan dengan kriteria-kriteria tertentu. Ya Bu, ini juga ada apresiasi yang lain Bu, disampaikan oleh Bu Risma Agustina. Terima kasih Prof Nuno, setidaknya Prof kami sudah diperjuangkan ya, atau telah memperjuangkan kami para honorer yang tercecer masa kerjanya tidak terpenuhi karena pernah mutasi, namun dasar itu dapat dibuktikan dengan rekam jejak di Info GTK dan data Dapodik yang tidak bisa dimanipulasi. Terima kasih Bu Nuno dengan mendengar aspirasi kami. Ya nah, tentu, itu Bu. Karena Bapak Ibu guru juga guru-guru kami, Ibu Risma dan banyak guru yang mengalami kendala yang sama. Jadi selain WA kepada saya, Bapak Ibu guru itu juga mengajukan mengadu ke pusat bantuan, dan kami tentu ketika mendapatkan permasalahan ini kami berusaha membantu. Seperti Bu Risma tadi yang sampaikan bahwa rekam jejak itu ada di Info GTK adik-adik, dan juga ada data Dapodik yang tidak bisa dimanipulasi. Ada cross check terkait dengan hal ini. Adik-adik jangan khawatir. Ya, sekali lagi kalau itu kesempatan buat para guru senior ya untuk bisa mengikuti, kita berikan apresiasi. Adik-adik ada persaingan di kontak yang lain. Jadi adik-adik itu tidak bersaing dengan Bapak Ibu guru di P123. Persaingannya ya sesama PPG Prajab lulusan, ya. Iya, gitu. Aduh, ini mendengar apresiasi yang disampaikan oleh Ibu Risma dan Bapak Ibu yang lain. Ya, ini yang baru dua yang saya baca. Saya menjadi sedikit tenang bahwa yang kita lakukan itu berdampak ya pada teman-teman guru yang putus asa karena sebenarnya dia punya masa kerja tapi tidak bisa diakui. Betul Bu. Ya, dan ini kan kita berusaha memberikan yang terbaik untuk semua guru dan maupun calon guru yang akan segera menggantikan posisi beliau-beliau yang memasuki masa pensiun berdasarkan
formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah. Iya. Nah, itu Bu Dirjen. Jadi adik-adik yang masih ada pertanyaan terkait dengan PPG guru tertentu, PPG Prajabatan, silakan dituliskan. Sambil menunggu pertanyaannya, tim akan mencoba mengkoleksi pertanyaan-pertanyaan yang belum dijelaskan tadi ya. Mungkin ada yang terlewat. Silahkan dijawab, dipertanyakan lagi, nanti akan ditayangkan lagi ya, akan saya jawab. Sambil menunggu itu Mas Dilia, kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan PPG guru tertentu. Ya, biar adil ya, kita bahas semua program PPG. Nanti kita ada pertanyaan adik-adik, silahkan kalau tadi ada yang penasaran, yang belum terjawab oleh saya maupun Mas Dir, bisa nulis kembali. Nanti silahkan ya Mbak, untuk dituliskan. Jadi ini terkait dengan verbal ya, gimana Mas, ada masalah Ya. apa nih? Pelaksanaan seleksi administrasi saat ini berjalan lancar ya Bu ya, baik, semua baik, dan semua guru mendapatkan kesempatan yang sama. Progresnya sampai sekarang kayak apa Mas Dir? Sekarang sudah hampir, tadi data terakhir Bu Dirjen 464.000. Oh alhamdulillah 464.000 ya. Ya, sudah 50% dari target kita ya Bu ya, mudah-mudahan bisa kita Ada kuota penuhi. nggak ada? Sebetulnya tidak ya Bu ya. Pokoknya semua yang memenuhi syarat Yang memenuhi satu syarat, tingkat, boleh. Boleh Bu, Oke, betul oke. sekali. Ya. Nah, betul Bu Dirjen. Jadi perlu kami sampaikan juga Bu Dirjen bahwa seperti di live IG Ibu sebelumnya, bahwa pelaksanaan seleksi administrasi kali ini berbeda dengan seleksi administrasi di tahun-tahun sebelumnya. Karena guru hanya perlu memastikan datanya Bu sudah sesuai dan sudah memenuhi syarat. Saat ini banyak Bapak Ibu guru yang bertanya apakah ada kuota kelulusan untuk seleksi administrasi ya Bu ya tadi. Yeah. Kami menggarisbawahi Bu Dirjen, tidak ada kuota untuk Tidak ada. kelulusan seleksi administrasi. Semuanya pokoknya masuk. Semua kita yang kerjakan. betul, yang memenuhi Targetnya syarat. berapa peserta kita? 800.000. Betul Bu Dirjen, kita targetkan kurang lebih 800.000 ya untuk penyelesaiannya ini, dan kami berharap sebanyak mungkin Bapak Ibu guru dapat lulus seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu. Dan selama peserta seleksi memenuhi syarat, maka bisa lolos di seleksi administrasi ini. Selain itu Bu Dirjen dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru yang kami hormati, jadi yang bertanya terkait verbal ijazah melalui metode berkas yang hingga saat ini belum terverifikasi oleh rekan-rekan kita di BBGP maupun BGP. Ya. Tentu kami juga ucapkan terima kasih ya Bu kepada rekan-rekan semua di UPT-UPT kita di BBGP dan Bapak Ibu sekalian, bahwa saat ini BBGP BGP sedang melaksanakan verbal berkas ijazah Bapak Ibu guru sekalian. Mudah-mudahan semuanya ini akan selesai sebelum tanggal 20 Desember. Sehingga Bapak Ibu bisa lanjut memilih bidang studi PPG yang sesuai dengan prodi S1 atau D4-nya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu semuanya, dan harap bersabar dan selalu mencermati proses-proses yang ada. Maka dari itu kami mengingatkan Bapak Ibu terutama yang S1 D4-nya lulusan 2003 ke atas dan terdata di PD Dikti untuk melakukan verbal ijazah melalui metode API gitu Bu. Tidak perlu berkas sebetulnya. Apa itu API itu, Jadi langsung dia bisa bisa yang mereka miliki Bu. Tidak perlu mengajukan pendaftaran melalui berkasnya. Jadi sinkronisasi ini langsung dari Bapak Ibu sekalian ke SIM PKB dan mengajukan pendaftaran untuk seleksi administrasi. Nah, Bapak Ibu, ini juga masih banyak yang bertanya tentang linearitas Bu Dirjen dan Bapak Ibu sekalian. Banyak Bapak Ibu yang ijazahnya sudah terverbal, namun ketika mencari bidang studi di SIM PKB tidak ditemukan. Nah, solusinya Bapak Ibu dapat mengecek linearitas pada link di http ppg.kemdikbud.go.id /linearitas/cek /guru tertentu. Selain itu, pastikan pengetikan nama prodi S1 D4-nya sesuai dengan nama yang tertera di ijazah. Ini penting sekali. Jadi Bapak Ibu yang belum menemukan nama bidang studi pada cek linearitas maupun bagi Bapak Ibu yang melakukan verbal ijazah setelah tanggal 20 Desember 2024, ini tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap dapat mengikuti seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu di periode selanjutnya di tahun 2025.
Jadi itulah gambaran yang saat ini terjadi, dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dengan dukungan dan kerjasama dari semua pihak. Mungkin itu Bu Dirjen. Ya, terima kasih penjelasan yang sangat komprehensif ya. Tadi saya ini lagi baca-baca komen ini dari adik-adik pertanyaan gitu ya. Sambil menunggu ada pertanyaan ya tentang PPG guru tertentu, PPG prajabatan. Saya menghimbau Bapak Ibu semua yang guru-guru yang sudah S1 D4 ya, yang memenuhi syarat aktif mengajar hingga pertengahan tahun ini ya, untuk segera mengecek pendaftarannya, kemudian proses verbalnya supaya saya harapkan berjalan lancar sehingga bisa mendaftar. Jika ada masalah ya, nanti misalnya sampai akhir tahun ini tutup belum selesai, mereka masih bisa. Para guru, Bapak Ibu sekalian, tentu tetap bisa melaksanakan update datanya, Bu. NIK-nya kita update dulu, data pokok pendidikannya perlu didata dulu. Nah, jika itu sudah dilakukan, itu bisa sepanjang tahun, Bu. Kapan saja mereka bisa melaksanakan update itu. Pada saat nanti sekiranya setelah tanggal 20 ditutup belum bisa mengajukan, Bapak Ibu guru ini masih ada kesempatan. Insya Allah di awal tahun, Bu Dirjen, kita siapkan untuk pembukaan kembali ajuan seleksi administrasi, dan untuk verifikasi maupun update data ini bisa kapan saja sampai mereka betul-betul bisa memenuhi persyaratan yang ada di itu, Bu Dirjen. Baik, terima kasih Mas Desa, juga terima kasih kepada Aditya, Bapak Aditya _bangsawan 05. Saya sekarang mengabdi di daerah 3T. Ternyata guru itu sangat diagungkan di sini. Warganya sayang sekali sama saya bersyukur bisa merasakan mengabdi. Semoga apa yang dirasakan oleh Mas Aditya ini bisa dirasakan juga, akan dirasakan oleh teman-teman kita yang ingin mencoba pengalaman baru, mendapatkan tambahan kekayaan pengalaman untuk bisa mengabdi di tempat lain ya, yang mungkin tidak hanya ikut orang tua ya, coba berjuang untuk daerah-daerah lain, akan mendapatkan kepuasan yang berbeda, pengalaman yang sangat kaya. Seperti Indonesia Mengajar saat itu, ada teman-teman PPG SM3T ya, itu betul, punya kaya pengalaman, dan mereka setelah itu menjadi guru-guru yang resilience dan punya kemampuan kekuatan daya lenteng yang sangat tinggi terhadap berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Ini ada pertanyaan lagi, Mas Dil. Iya, Bu Dirjen. Dari Ibu Lulu Istiqomah. Ini Mas Dil, ini apakah sudah centang hijau biodata diri, verbal ijazah dan pemilihan mapel PPG dan sampai bisa ajukan pendaftaran akan semua lolos, mengingat sebelumnya ada satu silang bagian tidak aktif. Bagaimana, Mas Dir? Baik, terima kasih Bu Lulu Istiqomah. Memang jika Ibu telah menyelesaikan pendaftaran sampai pada memilih bidang studi PPG, maka Ibu sudah dinyatakan selesai melakukan seleksi administrasi, Bu. Dan ini menunjukkan bahwa Ibu sebetulnya memang tercatat aktif di Dapodik ataupun memiliki riwayat aktif di Dapodik sebelum tahun 2023-2024. Jadi tidak usah risau, Bu. Berarti Ibu sudah selesai pada saat seleksi administrasi saat ini, dan bersiap untuk mempersiapkan diri untuk tahap-tahap selanjutnya. Mungkin itu, Bu Dirjen. Ya, terima kasih Mas. Ini saya ada waktu masih nggak banyak sih, tapi saya ada sengaja mau saya sisipkan, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan PGSD yang dilinearkan ya untuk bidang studi tertentu. Jadi adik-adik semua lulusan PGSD sudah terbit, kami melihat peta kebutuhan guru sekolah dasar ya. Mungkin adik-adik yang melihat di daerahnya itu guru sekolah dasar belum terserap, lulusan PGSD belum terserap, bukan berarti nggak ada kebutuhan. Yang lalu nomor satu, baik negeri swasta, itu guru kelas, guru PJOK, guru BK. Itu adalah 3 besar kekurangan guru di Indonesia. Nah, namun kami terus melakukan mapping ya, Mas Dili ya. Betul. Mapping kalau semula yang bisa ikut PPG PGSD ya, bukan PPG PSD itu agak luas beberapa bidang studi yang mata pelajarannya diajarkan di SD. Maka kita sudah mengeluarkan keputusan Dirjen ya, Mas Dili ya. Betul, Bu Dirjen, sudah ada. Keputusan Dirjen nomor 5261 B1 HK 0301 2024
tentang kesesuaian bidang studi pada program studi pendidikan profesi guru dan ijazah strata 1 atau sarjana terapan bagi calon guru dan guru di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Teknologi. Keputusannya udah keluar pada bulan apa itu Mas Dil ya? Di situ mengatur kesesuaian bidang studi untuk pendidikan profesi guru, dan untuk PGSD sudah disempitkan ya. Disempitkan pada bidang studi yang mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar. Di sekolah dasar. Jadi sudah mulai, yang semula banyak nih adik-adik, ini sudah mulai disempitkan, dan kita akan terus melakukan evaluasi berdasarkan keterpenuhan guru tersebut. Misalnya sekarang ini yang untuk guru sekolah dasar itu sudah menjadi hanya beberapa saja ya adik-adik, nanti bisa dicek di Kepmen itu. Misalnya pendidikan PGSD, PGMI, PGSD, agama, ada tadris, tapi itu PGMI. Jadi sebenarnya dari sekian banyak nih adik-adik tinggal 6 bidang studi aja ya Mas Dili ya. Betul sekali Bu Dirjen. Apa saja 6 bidang studi itu? Kalau tidak salah itu matematika, bahasa Indonesia, kemudian PPKN, agama, apa Bu? IPS, ya betul. Itu IPA. Jadi IPA, IPS, bahasa Indonesia, matematika, PPKN. Jadi tinggal 5 loh, 6 adik-adik ya. Jadi kita juga mendengarkan masukan dari lulusan PGSD. Sudah kita sempitkan jadi 6, tapi di dalam kedirjen itu banyak, karena misalnya matematika, IPS tuh IPS-nya IPS, kemudian tadris IPS itu masuk. Betul, sama-sama IPS betulnya. Sama-sama IPS, tadris bahasa Indonesia itu padahal bahasa Indonesia. Ya adik-adik ya. Jadi sudah jadi 6. Itu berdasarkan menyikapi masukan dari adik-adik semuanya. Nah, sekarang udah sempit. Nanti suatu saat jika rasionya sudah mulai mendekati, kita akan sama kembali ke zaman menyesuaikan lagi. Menyesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, ini nanti untuk PGSD akan kita bahas tersendiri ya, tapi ini saya sisipkan karena di sini ada pertanyaan terkait dengan itu dan saya jawab. Nah, ini pertanyaan lagi nih dari Ibu Elsa Novia. Bu, yang belum punya NUPTK, apakah nanti bisa lolos administrasi PPG? Bisa nggak? Ini Bu, terima kasih Bu Elsa. Jadi NUPTK ini bukan merupakan syarat seleksi administrasi. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang belum memiliki NUPTK tidak perlu khawatir. Asalkan Bapak Ibu memenuhi syarat yang ada, dapat mengikuti seleksi administrasi bagi guru tertentu. Jadi tidak lagi Bu menjadi syarat untuk NUPTK-nya. Itu ya Bu ya. Baik. Ya. Ini Bu Dirjen, saya izin bertanya nih Bu ya. Jadi ada Humaira ABD 23. Assalamualaikum, saya Humaira, izin bertanya Bu Dirjen, saya sudah nonaktif Dapodiknya Bu. Apakah bisa daftar PPG prajabatan atau calon guru di tahun 2025 ya Bu? Nah, PPG 2025 ini apa beda Bu dengan PPG prajab sebelumnya? Iya. Itu Bu. Terima kasih Mbak Umaria, waalaikumsalam. Jadi sesuai dengan aturan tertuang dalam Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024, sasaran peserta PPG calon guru atau prajabatan adalah lulusan S1 D4 yang belum atau tidak terdata di Dapodik yang prajabatan ya. Jadi Mbak Umaira berkesempatan untuk mendaftar nanti pada saat pendaftaran dibuka. Kayaknya ada lagi pertanyaan. Iya, betul Bu. Ini Bu Dirjen. Ya, jadi dari Ibu Darin FL, apakah SPTJM lewat Pemda menjamin tidak ada honorer siluman? Dan bagaimana nasib kami para lulusan PPG Prajab yang sudah lock mapping? Gimana itu Mas Dil? Ini sebetulnya yang dapat mendaftar pada seleksi ASNP 3K guru tahun 2024 adalah yang terdaftar di Dapodik ya Bu ya. Karena tidak ada peluang untuk yang disebut sebagai honorer apa siluman, gitu ya. Itu bisa mendaftar, itu tidak ada peluang. Pasti dia sudah terdaftar di Dapodik. Jika sudah lock mapping dan belum resume untuk masuk ke pendaftaran SCASN, maka bisa di-reset Bu di aplikasi mapping itu jika formasi yang ada sudah kosong untuk lulusan PPG Prajab, sehingga anak-anak kita lulusan-lulusan ini bisa mengambil formasi daerah lain. Ya, itu ini pertanyaan jawaban untuk Mbak Darin atau Mas Darin ini ditanyakan oleh banyak orang ya. Semoga jawaban Mas Dil tadi bisa menjawab pertanyaan apakah yang tadi ada honorer siluman dan lain sebagainya itu bisa terjawab. Jadi tadi kan saya minta ya bagi yang belum terjawab bisa dijawab, ini semoga bisa jawab ya Mas ya. Betul Bu Dirjen. Nah ini juga ada pertanyaan dari Afrat
Tania Mirna. Bu, bagaimana terkait dengan afirmasi PPG Prajabatan? Apakah benar tidak berlaku tahun ini? Ya gimana nih, Mas? Ini kan afirmasi tetap berlaku ya Bu Tetap, Dirjen ya, ya. untuk kompetensi teknis 100%. Bila linear dengan jabatan yang dilamar dan sesuai dengan ajuan formasinya. Ya, adik-adik, jadi dibaca dong Kepmenpannya, tidak ada perubahan kebijakan. Kalau disebut afirmasinya kompetensi teknis 100%, ya belum ada, masih tetap ada sepanjang kebijakan dari Kementerian PNRB belum dicabut. Ini ada pertanyaan lagi nih, jadi itu ya, jadi yang galau apakah masih ada afirmasi, jawabnya masih ada. Ini ada pertanyaan dari Anang N. Rahman 7. Assalamualaikum Bapak Ibu, apakah dengan keluarnya SE atau petunjuk teknis penjelasan teknis tanggal 14 Desember akan berdampak atau mengubah formasi mappingan PPG Prajabatan? Gimana Mas Dil? Ya, sebetulnya kan tadi disampaikan Ibu, ini sudah ada tempatnya masing-masing ya Bu ya. Ya. Dan jika ada tambahan pendaftar dari non-ASN yang memang mereka berhak memang ya berdasarkan di non-ASN-nya gitu ya, maka ini sesuai Kemenpan RB tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jika formasinya habis, tentu non-ASN ini untuk non-ASN maka akan dilakukan riset selama dia belum resume ya Bu ya. Ini sama dengan pertanyaan tadi atau yang sebelumnya, agar peserta bisa atau memilih kembali pada formasi yang lain. Jadi tidak usah khawatir Bu, sebetulnya tempatnya sudah ada masing-masing dan mereka ini memang sudah ada tempat yang disediakan gitu ya, sesuai dengan itu. Dan kami berharap Bu Dirjen, mohon adik-adik sekalian bisa memilih lokasi-lokasi yang masih longgar sekali ataupun stay dengan mapping yang sudah disiapkan. Jika ada daerah-daerah yang sangat membutuhkan, itu kami sarankan sekali untuk mengambil daerah-daerah tersebut yang longgar, yang kemungkinan untuk menjadi diterimanya itu jauh lebih luas. Ya. Ada pertanyaan ini ada yang baru masuk nih, saya jawab nih karena banyak sekali pertanyaan dari Sisilia DRS. Assalamualaikum Bu, selamat sore. Izin bertanya, apakah PPG guru tertentu selanjutnya dilaksanakan secara offline? Gimana Mas Dir? Ya, ini kan sebetulnya kita pelaksanaannya sehingga saat ini itu memang masih berdasarkan regulasi yang ada bahwa dilakukan secara mandiri. Belajar mandiri ya adik-adik semuanya, Bapak Ibu semua. Jadi untuk PPG guru tertentu itu kan ada rujukan referensi. Permendikbud nomor 19 tahun 2024 itu ada pengakuan, ada belajar modul, belajar mandiri secara daring. Dan lagi dengan ujian juga secara daring. Betul. Yang offline ada, yang offline itu PPG calon guru. Betul Bu. Itu offline. Yang PPG guru tertentu itu masih sama mekanismenya dengan tahun sebelumnya, namun di dalam modulnya ada tambahan untuk modul pendidikan karakter dan pendidikan nilai. Gitu ya. Itu yang berubah adalah modulnya. Betul. Ya. Semoga ini yang kita berdua jawab dengan cepat itu bisa menjawab pertanyaan adik-adik lulusan PPG Prajabatan maupun Bapak Ibu guru peserta PPG guru tertentu yang sekarang masih terkendala. Kurang lebih 1 jam sudah ya Mas Dir? Iya Bu Dirjen. Dan terima kasih kepada hampir 8.000 guru yang masih bergabung. Nanti jika ada pertanyaan sampaikan dengan baik-baik ya. Jika yang kita lakukan ngopi live sore hari ini masih belum menjawab pertanyaan adik-adik maupun Bapak Ibu guru, kami akan siapkan lagi ngopi lagi ya. Siap Bu Dirjen. Supaya Bapak adik-adik juga bisa mendapatkan jawaban langsung dari kami berdua di sini ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu PPG guru tertentu yang sampai batas waktu 20 Desember Betul. Itu belum selesai pendaftaran. Karena data kami ada 460.000 yang sudah masuk, sementara ada 800.000 database kami, berarti masih ada separuh lebih ya. Itu masih akan terus dibuka di tahun depan. Jangan khawatir. Lakukan terus proses verbalnya dan administrasinya. Kami akan menunggu Bapak Ibu untuk siap, karena tahun depan itu adalah tahun penuntasan semua PPG guru tertentu. Terima kasih pada ribuan Bapak Ibu guru yang masih setia bergabung bersama saya dan Mas Direktur Ferry untuk live ngopi sore hari ini.
Semoga info terkait dengan seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu dan visi bagi lulusan PPG bagi calon guru ini bisa memberikan semangat dan secercah harapan bagi Bapak Ibu guru sekalian. Kalau ada informasi yang terlewat bisa diputar kembali. Saya juga berterima kasih pada semua tim, boleh ditunjukkan pada tim yang membantu saya pada hari ini. Berikan lambaian tangan yang terbaik teman-teman semuanya. Ya, juga yang ada di sini, yang di dekatnya. Nah, ini yang sekarang mencatat pertanyaannya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih bagi semuanya atas bantuannya, kerja kerasnya, pantang menyerah meskipun hari Sabtu, hari Minggu banyak sekali pesan yang masuk. Saya tetap semangat melayani Bapak Ibu guru semuanya. Beli durian di pasar Minggu. Cakep. Pulangnya naik bis Transjakarta. Cakep. Semangat bagi Bapak Ibu guru. Cakep. Wujudkan pendidikan Indonesia yang bermutu untuk semua. Sampai berjumpa Bapak Ibu semuanya di acara ngobrol pintar bareng Bu Nunu di kesempatan berikutnya. Sekali lagi, tuliskan pertanyaan-pertanyaan jika masih ada yang belum terjawab. Jangan mengulang pertanyaan yang sama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.